sendiri melatih. Coba hitung. Ini segitiga, sudut 30 dengan hipotenusa 8. Ini sudut 60 dengan sisi di dekatnya 5. Ini sudut 30 dengan sisi opositnya 8. Ini sudut 45 dengan sisi dekatnya 10. Dan yang terakhir yang H, sudut 45 dengan hipotenusa 6. Jadi kalau kita kasih nama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Selamat datang, ketemu lagi di Belajar Kenal Matematik Channel. Salam sejahtera, salam bahagia. Kali ini kita mencoba menyelesaikan soal-soal sederhana, ya, soal-soal yang ada di bahasan trigonometri. Kita mulai saja dari soal pertama. Dari segitiga siku-siku di samping tentukanlah nilai dari A, nilai sinus, B, nilai kosinus, C, nilai tangen dari sudut alfa. Kemudian untuk yang D, sinus sudut theta, D tangen beta, dan E kosekan beta, sudut beta, ya. Oke, kalau kita perhatikan gambar segitiga ini, kita lihat dari sudut alfa. Ya, kita perhatikan dari sudut alfa, sisi yang di depan, oposisinya ada di ini 3. Ini O, posisi, sedangkan ini hipotenusa, ya, hipotenusa. Karena di depan sudut siku. Nah, kita ingat SOHCAHTOA. Untuk sin, opposite dibagi hipotenusa. Untuk cosinus, adjacent atau sisi yang terdekat dengan hipotenusa. Dan tangen, perbandingan antara oposisi dengan sisi terdekat, adjacent. Oke, jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai sinus alfa, berarti di depannya 3, sisi hipotenusanya 5. Ya, untuk yang A. Untuk yang B, kosinus alfa berarti sisi dekat, berarti 4/5, dan tangannya toa, tangan oposit dengan sisi dekat, adjacent. Jadi 3/4, ya. Nah, kemudian untuk sudut beta, kita melihatnya dari sudut beta ini, sisi di hadapannya adalah opositnya adalah 4, ya. Jadi kita dapatkan untuk sin beta di depannya adalah 4 per hipotenusa, sama. Dan kemudian untuk CD, ini E, ya, ini E, ini F. Ya, untuk E-nya tangen beta adalah sisi di depan dengan di dekat, berarti 4/3. Dan yang F, kosekan. Kosekan itu adalah kebalikan dari sinus.
Jadi kebalikan dari 4/5. Ya, jadi kosekan adalah kebalikan dari sin, jadi 5/4. Oke, ya ini soal sederhana. Kemudian kita lihat yang kedua. Ya, jika diketahui koordinat titik A itu 8,4, berarti absisnya 8, ordinatnya 4, komponen X-nya 8, komponen Y-nya 4. Ya, kita ingat di dalam segitiga, kalau ada ini jari-jari, ya, segitiganya siku-siku, maka berlaku aturan Pitagoras. Hipotenusanya adalah akar dari jumlah, ya, akar dari jumlah kuadrat kaki siku-siku. Jadi kuadrat 8 itu 64, ditambah dengan kuadrat 4 itu 16. Berarti sama dengan akar 80. Ya, akar 80. Akar 80 itu adalah 16 kali 5. Berarti 4 akar 5. Ya, jadi hipotenusanya panjangnya adalah 4 akar 5. Sehingga kalau kita ingin melihat perbandingan sinusnya, jawab ya, sinus alfanya adalah O per H, oposit per hipotenusa. Jadi 4 per 4 akar 5. Ya, 4-nya dicoret, berarti tinggal 1 per akar 5, atau akar tidak boleh di bawah, 1/5 akar 5. Ya. Oke, yang B, yang kedua, yaitu tangen. Tangen alfa berarti sisi di depan oposisi dengan sisi terdekat, berarti setengah. Dan yang ketiga, kosekan. Sekan adalah kebalikan dari cos. Jadi kalau cos itu adalah 8 sisi dekat per sisi miring atau hipotenusa, berarti 8 per 4 akar 5, berarti sekan kebalikannya. 4 akar 5 per 8. 4-nya dicoret, berarti setengah akar 5. Oke. Nomor berikutnya, nomor 3. Nomor 3, diketahui segitiga ABC, siku-siku di B. Ya, siku-sikunya di B, di mana AB sama dengan akar 12. Akar 12 itu sama dengan 12 itu adalah 4 kali 3. 4-nya keluar berarti 2 akar 3. Ya. Nah, sedangkan AC sama dengan 4. Berarti kaki siku-siku yang lain menggunakan Pitagoras, ya. Kita hitung akar, tinggal diperkurangkan antara hipotenusa dengan kaki yang lain. Jadi 16 dikurang akar 12 dikuadratkan jadi 12. Jadi sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Ya, jadi sisi BC sama dengan 2. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan nilai kosinus sudut alfa, kosinus sudut A, sudut A yang ini, berarti yang di depannya adalah 2, hipotenusanya 4, ini H, ini O, ini A. Berarti cos itu kan A per H. Ya, berarti sama dengan 2 akar 3
per 4. Sedangkan tangen C itu depannya adalah, nah ini tadi A-nya untuk yang sudut A ya, O-nya juga kita hapus dulu. Nah, dalam kasus sudut C, yang di depannya adalah 2 akar 3, hipotenusanya 4, sisi dekatnya 2. Jadi tangen itu O per A. O 2 akar 3, oposisinya, sedangkan yang di dekatnya adalah 2. Jadi sama dengan akar 3. Oke, kemudian kosekan A untuk C, kosekan A. Ingat kosekan A itu kebalikan sinus. Ya, kebalikan sinus. Jadi sinusnya tadi kalau sudut A, sinusnya kan depan per miring, depan per hipotenusa, 2 per 4. Berarti kalau dibalik menjadi 4 per 2, sama dengan 2. Oke, selanjutnya soal nomor 4, sebuah segitiga ABC siku-siku di B. Ya, siku-siku di B, diketahui sudut CAB adalah sudut alfa, sudut CDB adalah sudut beta, di mana cos alfa 12 banding 13. Berarti ini AB banding AC itu 12 banding 13. Sedangkan tangan B 1 banding 2. Tangan beta maksudnya ya, tangan beta adalah sisi depan oposisi dengan sisi dekat. Jadi ini CB banding BD itu 1 banding 2. Nah, jika panjang AD sama dengan 4, panjang AD sama dengan 4, jadi yang ini 4, maka tentukanlah panjang sisi AC. Ya, sisi AC-nya berapa? Jadi kalau ini 4. Oke, nah kita dapatkan sebelum kita teruskan, kita misalkan dulu, berarti ini adalah yang belum diketahui, ini kita misalkan X, lalu ini kita misalkan Y, dan ini kita misalkan Z. Ya. Nah, kita ada 3 variabel di sini yang harus kita hitung. Maka kita dapatkan dari yang pertama, cosinus alfa itu 12 banding 13. Jadi, cos alfa itu ini ya, sisi AB banding AC itu sama dengan 12 banding 13 ya. Berarti dari sini kita dapatkan satu persamaan, yaitu AB itu kan X ditambah 4 atau 4 ditambah X. 4 ditambah X dibandingkan dengan Z, itu sama dengan 12 banding 13. Ya. Lalu dari sini kita sederhanakan lagi, hilangkan pecahannya, kita dapatkan 13 kali 4, 52, plus 13X sama dengan 12 Z. Ya. Nah, kemudian masih dari sudut alfa kita bisa bandingkan sinusnya. Kalau ini 12 banding 13, maka sisi yang satunya lagi pasti satuannya 5. Triple Pitagoras. Ingat ya, triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu adalah 5, 12, 13. 5, 12, dan 13. Jadi kalau yang satu 12 banding 13, maka yang satunya lagi pasti 5 banding 13. Jadi sin alfa itu adalah
sisi depan, yaitu BC dibanding AC, hipotenusa, itu 5:13. Nah, dari sini kita dapatkan persamaannya BC itu adalah Y. Jadi Y banding Z itu sama dengan 5:13. Berarti kalau kita hilangkan pecahannya, 13Y, ya 13Y sama dengan 5Z. Nah, satu lagi dari tangen. Tangen beta itu 1:2. Tangen beta sisi depannya Y. Jadi Y per X sama dengan 1:2. Dari sini kita dapatkan persamaan, yaitu X sama dengan 2Y. Ya, X sama dengan 2Y. Kali silang ya. X sama dengan 2Y. Ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Dan ini persamaan yang ketiga. Nah, antara yang paling sederhana ini yang terakhir, ya, yang ketiga. Jadi X-nya bisa diganti dengan 2Y. X-nya diganti dengan 2Y, kita substitusikan ke yang pertama. Jadi yang pertama itu menjadi 52 ditambah 13X. Nah, 13X-nya diganti 2Y. Ganti 2Y sama dengan 12Z. Nah, ini menjadi 52 plus 26 ya. 26Y. 26Y sama dengan 12Z. Nah, persamaan yang keduanya ini, kalau kita besarkan menjadi 26Y, kan jadi 10Z. Ya, jadi ini kita substitusikan ke sini. Kita gantikan ke 26Y. 26Y itu sama dengan 10Z, karena 13Y sama dengan 5Z. Jadi 52 ditambah 10Z sama dengan 12Z. Ya, kita potong, sama-sama dikurangi 10Z. Jadi kita dapatkan 52 sama dengan 2Z. Sehingga Z-nya sama dengan 26. Ya, jadi sisi AC kita dapatkan, berarti sisi AC sama dengan 26. Ya, kalau Z-nya 26, berarti berapa X-nya? Nah, kalau ini 12:13, berarti ini 24. Ya, kelipatan 12. Kan kelipatan 2. Ya. Jadi ini tadi pembandingnya 13, dapat 26. Ini 12, berarti ini dapat 24. Berarti ini 20. Kalau ini 20, kalau X-nya 20, berarti Y-nya 1:2. Berarti Y-nya 10. Ya. Nah, itu kalau di pretelin. Berikutnya, nomor 5. Hitunglah sinus 60 cos dikali cos 45 ditambah cos 60 dikali sin 45. Ya. Ingat tabel yang kemarin di trigonometri part ke-3 kalau nggak salah ya. Itu kita dapatkan sudut istimewa untuk sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Kemudian
cos 45 itu setengah akar 2, sedangkan cos 60 itu sama dengan sin 30, yaitu setengah. Sedangkan sin 45 sama dengan cos 45, yaitu setengah akar 2. Jadi kalau ingin mengalihkan sin 60 dengan cos 45, berarti setengah akar 3 dikali cos 45 setengah akar 2 ditambah cos 60 itu setengah dikali sin 45 setengah akar 2, ya. Hasilnya sama dengan, ya, ini setengah kali setengah, 1/4, akar 3 kali akar 2, akar 6. Ini setengah kali setengah, 1/4, akar 1 kali akar 2, akar 2. Kalau 1/4-nya kita keluarkan, menjadi 1/4 dari akar 6 ditambah akar 2. Ingat ya, akar 6 ditambah akar 2 nggak bisa dicampur. Kemudian untuk yang B, tangen. Nah, kita teruskan. Kalau tangen 45 itu sama dengan sin 45 dibagi cos 45. Jadi sama dengan 1. Sedangkan tangen 30 itu adalah 1/4 akar 3. Ya, kalau tangen 60 itu akar 3/1 atau akar 3 saja. Tapi di sini tidak ada akar tangen 60-nya nggak ada. Jadi tangen 45 itu 1. Tangen 45-nya 1 dikurang tangen 30 itu 1/4 akar 3. 1/4 akar 3. Ya, dibagi 1 dikurang tangen 45 itu 1 dikali 1/4 akar 3. Nah, hasilnya sama ya. Jadi 1 dikurang akar 3, ya hasilnya 1. Ya, ini kan sama ya. 1 dikurang 1/4 akar 3, ini 1 dikurang 1/3 akar 3. Ya, mungkin ini di bawahnya plus ya. Jadi kita perbaiki soalnya ini plus. Ini coba kita perbaiki, yang bawah ini plus. Nah, maka ini menjadi soal yang mungkin lebih baik daripada kalau min ya. Nah, kalau ini kan jadinya berbeda. Maka ini akar 3 dikurang 1 per akar 3 dibagi akar 3 ditambah 1 dibagi akar 3. Nah, ini per akar 3-nya bisa di-cancel, sehingga bentuknya menjadi akar 3/1, akar 3 min 1 per akar 3 plus 1. Lalu dihilangkan akar, tidak boleh di bawah, ya, dikalikan dengan sekawan. Nah, sekawan dari akar 3 plus 1 adalah akar 3 min 1. Jadi akar 3 min 1 dikali akar 3 min 1 juga. Yang bawah juga sama. Nah, karena dikali dengan akar 3 min 1 dapat 2 sekawan. Akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Nah, sehingga ini menjadi bentuk
kuadrat ya. Jadi akar 3 min 1 kuadrat per 2. 3 dikurang 2. Nah, yang kuadrat di atas bisa dijembrengin sehingga menjadi 3 dikurang 2 akar 3 dikurang 1 plus 1 per 2. Berarti 4 dibagi 2, 2 akar 3 dibagi 2 akar 3. Ini hasilnya untuk yang B. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang ke-6. Yang ke-6 tentukanlah panjang sisi lainnya. Jadi kalau untuk sudut istimewa yang sama dengan 45 derajat, berarti kalau ini siku-siku, ya ini pasti juga 45. Ya, karena jumlah sudutnya harus 90 kali 2. Jadi akar 2 dengan X ini harus sama. Ya, harus sama. Jadi kalau ini akar 2, kita betulkan dulu ya. Kalau ini akar 2, maka X harus akar 2 juga. Ya, dan X ini juga harus akar sama dengan akar 2. Karena sudutnya sama, 45, 45. Nah, kalau akar 2 ini akar 2, berarti Y-nya harus akar 2 kali akar 2. Jadi akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat kalau pakai Pitagoras. Ya, kalau pakai Pitagoras maka ini 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 tarik akar. Jadi 2. Nah, atau boleh juga kalau pakai keistimewaan sudut 45. Jadi akar 2 dikali akar 2 dikali akar 2. Hasilnya sama juga, 2 juga. Ya. Nah, oke, kita lihat yang berikutnya. Terakhir, ini kalau sudutnya 30. Kalau sudutnya 30, ini siku-siku, maka X berapa, Y berapa. Nah, kita tahu bahwa kalau sudutnya istimewa 30 derajat, maka ini bandingannya satu yang di depan, oposisi dibanding dengan hipotenusa itu adalah separuh dari hipotenusa. Berarti ini Y harus sama dengan 2X. Ya, Y sama dengan 2X. Kemudian kalau kita menggunakan tangan juga bisa, tapi kita gunakan Pitagoras aja barangkali lebih mudah. Ya, jadi kita dapatkan kalau pakai Pitagoras X kuadrat ditambah 2 kuadrat itu sama dengan 2X kuadrat. Ya. Kaki siku-siku, kuadrat kaki siku-siku jumlahnya sama dengan kuadrat hipotenusa. Nah, karena ini sinus 30 itu nilainya setengah, maka oposit dibandingkan hipotenusa itu harus setengah. Ya, jadi kita buatkan catatan di sini. Sin 30 itu X per Y sama dengan 1/2. Nah, jadi X itu adalah Y itu adalah 2X. Ya. Y itu adalah 2X. Nah, ini kalau kita teruskan, kita dapatkan X kuadrat plus 4 sama dengan 4X kuadrat. Berarti 4 sama dengan 3X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 4/3. Berarti X saja, hilangkan kuadratnya. Berarti ini diakarin 4 jadi 2, diakarin 3 jadi akar 3.
Jadi X sama dengan 2 per akar 3 atau sama dengan 2 per 3 akar 3. Dan yang C, kalau sudutnya ini 60, maka ini siku-siku, maka ini 30 pasti. Ya, karena jumlahnya harus 90. Nah, karena ini 14, X-nya ini adalah nilai cos. Ya, kalau kita bandingkan, nilai tangen. Kalau kita bandingkan antara oposit dengan sisi dekat. Ya, jadi kita dapatkan perbandingannya adalah tangen 30 itu sama dengan X per 14. Tangen 30 itu per akar 3. Berarti X sama dengan 14 per akar 3. Ya. X-nya sama dengan 14 akar 3. 14 per akar 3. Oke, 14 per akar 3 itu sama dengan 14 per 3 akar 3. Lalu bagaimana Y? Y itu kan sin 30 kan setengah. Ya, sin 30 setengah berarti X banding Y itu, terus di sini X banding Y itu 1 banding 2. Berarti Y-nya sama dengan 2X. Jadi kalau X-nya itu 14 per 3, berarti Y-nya 2 kalinya, berarti 28 per 3 akar 3. Ya. 28 per 3 akar 3. Nah, demikian untuk bahasan kita kali ini menjadi bagian pertama. Ya, untuk selanjutnya barangkali kalian bisa coba sendiri melatih, coba hitung. Ini segitiga, sudut 30 dengan hipotenusa 8. Ini sudut 60 dengan sisi di dekatnya 5. Ini sudut 30 dengan sisi opositnya 8. Ini sudut 45 dengan sisi dekatnya 10. Dan yang terakhir yang H, sudut 45 dengan hipotenusa 6. Jadi kalau kita kasih nama, kasih nilai ya, kasih nilai. Kalau ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Kemudian yang ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Lalu yang ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, kalau yang 45 ini pasti sama. Ini X-nya dengan Y pasti sama. Y sama dengan X. Karena sudutnya pasti di sini 45 juga. Ya. Silakan dihitung. Sampai ketemu ya di part yang kedua ya, di part kedua dari bagian ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Salam sehat, salam sejahtera dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.